Halo, selamat pagi semua. Gua Norman Fideli, gua dari kelas pagi. Di sini kebetulan gua sebagai seorang fotografer komersil, fotografer fashion, banyak kerjaan beauty juga. Dan gua di sini berasosiasi juga dengan Wave Studio. Kali ini, video ini gua berkesempatan untuk nge-review sebuah barang yang menurut gua krusial banget sih untuk kerjaan-kerjaan kayak kita, fotografer komersil. Apalagi kalau komersil kan tanggung jawabnya kalian tahu sendiri ya, beratnya kayak apa. Proses produksi itu kan kalau gue ya pribadi gue membaginya dalam 3. Satu pre-pro, satu productionnya sendiri, dan post-pro. Cukup hektik ya, lu banyak kesana kesini dan lu tuh dituntut harus serba cepet lah, mobile gitu. Maka dari itu kita tuh butuh banget alat-alat juga yang mumpuni. Yang udah pasti kamera, terus laptop, terus lighting, dan yang gak kalah penting adalah sistem penyimpanan database kalian. Gua selalu bawa database gua yang penting-penting semuanya nempel sama gua. Setiap kali ada mau present ke klien atau kemana, jadi kita tuh dilihat sama klien juga, kita tuh ready gitu, kemana-mana selalu siap. Ngomongin tentang perangkat penyimpanan data, hari ini gua berkesempatan untuk mereview sebuah produk, yaitu SanDisk SSD Extreme Pro Portable. Nah, gua akan review ini mulai dari unboxingnya, mulai dari fisiknya, nanti kita lihat seperti apa, dan ulasan performanya lengkap semua. Dengar-dengar sih ini katanya kenceng banget sih, makanya pantengin terus. Tapi sebelum itu, subscribe kita di kelas pagi dan di Wave Studio. Kita lihat dulu dari dusnya. Ini gua dapat yang 1 tera Extreme Pro ya guys. Oh ya, sebelum masuk ke dalam produknya, gua sedikit mau sharing juga tentang bedanya HDD sama SDD. Jadi sebenarnya kalau misalnya HDD itu teknologi yang lebih lamanya, dia itu mengandalkan tuh kayak ada platina di dalamnya kayak CD gitu. Makanya kalau misalnya kalian punya hard disk yang masih HDD itu, nah itu kalau kalian pegang itu pasti getar. Nah itu karena dia di dalamnya tuh muter platinanya itu. Nah kalau SSD ini mirip kayak flash disk, cuman dia powernya, kekuatannya jauh lebih besar karena panel-panelnya itu lebih proper lah untuk menangani file-file yang gede. Oke, sekarang kita buka ya. Kita buka. Nah, hard disknya sendiri ada manual book, ini ada Type C to Type C, USB biasa. Ini tuh ada 3 varian. Yang 500 mega ini harganya 2,2 juta. Yang 1 tera itu 3,6 juta dan yang 2 tera itu 6,8 juta. Kurang lebih segitu ya untuk sampai hari ini. Nggak tahu nanti bisa naik bisa turun kali ya. Langsung aja kita lihat fisiknya kayak apa ya. Jadi pertama kali gue lihat ini bentuknya menarik sih, nggak kayak SSD pada umumnya, dan apalagi sekarang ini kan gede-gede semuanya. Bahannya tuh ada beberapa bagian sih di sini. Yang belakangnya ini itu terbuat dari karet tebel gitu yang solid banget. Depan ini plastik, dan informasi yang gue dapat ini dalamnya itu kerangka-kerangkanya dari aluminium. Jadi memang didesain banget untuk ngeredam benturan. Solid banget tuh, kalian bisa bayangin ya. Jadi mereka itu ngeklaim produk ini itu udah water dan dust resistant tingkat IP55. Kalian boleh googling dah IP55 itu kayak gimana. Oh my god! Set! Cuci bos! Nyala. Nyala. Untuk pemakaian wajar itu menurut gue cukup safe. Untuk perbandingan, ini gue coba bandingin sama handphone gue ya. Ini gue pakai iPhone 7. Nah ini cuma segede gini. Tuh, tebelnya segede gini. Emang udah compact aja kayak gini. Nih kalian kayak masukin kantong gini, ya udah. Saya kalau kalian beli karabinernya lagi, ya udah kalian jadiin gantungan kunci gitu. Sekarang kita langsung masuk ke performanya ya, kayak apa. Fitur utama dari barang ini adalah kecepatannya itu. Mereka ngeklaim bahwa produk ini itu kecepatan transfernya 1,05 giga. Gua tadi sempat ngetes pakai aplikasi gitu yang buat ngecek secepat apa ini gitu. Memang ada perbedaan sih sedikit di antara yang Type C to Type C dan yang Type C to Type A. Tapi itu wajar karena memang teknologi terbarunya kan ya di Type C to Type C gitu. Selain itu, tadi gue juga udah coba untuk transfer data langsung dari laptop ke SSD ini. Dan hasilnya sih gue
kaget banget sih. Kalau gua lagi transfer data gitu-gitu ya, kadang-kadang itu buat jadi alasan gua kayak oh istirahat dulu, karena kan nothing to do kan. Kalau pakai ini gua nggak dikasih waktu istirahat bro. Untuk file 65 GB 1-2 menit, gila cepet banget. Tadi gue juga udah coba untuk pindahin data dari Windows ke sini pakai yang Type A ini. Pas tadi gue coba, memang ada penurunan kecepatan sedikit ya. Anyway, mau gimana pun masih jauh lebih cepat lah daripada HDD biasa. Itu juga sebenarnya menurut gue banyak faktornya, karena kadang-kadang memang hard disk yang ada di laptop itu mempengaruhi apakah lu pakai SSD atau nggak lu pakai HDD. Itu tuh berpengaruh gitu untuk kecepatan kalian ngopi. Seberapa cepat sih SSD ini dibandingin sama HDD gitu. Ternyata memang jauh banget sih. Durasinya sampai 20 menit, hampir 1:20 kurang lebih. Jadi gua itu terbiasa kalau misalnya motret itu tethering ke laptop. Tethering itu jadi kayak langsung display itu di laptop, dan file yang ada di kamera itu langsung masuknya ke hard disk yang ada di laptop. Jadi di kamera itu udah nggak pakai memory card lagi. Sebelum motret, kalian harus pastikan di hard disk laptop kamu itu ada space cukup. Tapi foto yang akan kalian jepret itu berapa frame itu kalian belum tentu prediksi. Kadang-kadang menurut kita udah beres gitu, tapi kadang-kadang klien tuh masih pengen ini boleh nggak di-explore lagi, atau nggak ini boleh nggak ini lagi, kayak gini lagi. Kadang-kadang mereka masih belum puas gitu. Tiba-tiba bisa terjadi space yang ada di hard disk kalian itu penuh. Karena hal-hal kayak gitu, transfer dulu datanya segala macam. Satu, itu buang waktu, klien harus nunggu. Yang kedua, paling fatal gue pernah, karena hal-hal seperti itu, traffic seperti itu, filenya ke delete. Ya bayangin aja kalian yang kalian jual adalah file foto, tapi file fotonya hilang. Wah itu neraka banget sih buat gue hari itu. Gue punya 2 solusi buat lo. Pertama, kalian bikin session baru yang langsung masuk sini. Jadi nyobain pakai Capture One langsung ya. Kita cobain masukinnya langsung di sini. Jos. Selama ini kalau misalnya bukan SSD, gue nggak pernah berani. Karena takut banget kalau misalnya nanti nggak cepet atau nggak gimana, antriannya ngaco atau nggak gimana. Akhirnya amit-amit filenya hilang kayak gitu, risiko sekali. Pakai RAW dengan resolusi tertinggi. Gue coba ini nggak dikompres ya. Oh, gue jepret nih. Wih, masih aman loh, gue rasa. Emang masih ada antriannya sedikit, itu wajar karena memang kalau misalnya jepretnya secepat tadi juga memang pasti akan ada antrian ini kayak gini. Sekarang kita cobain dengan yang paling natural, biasanya gue ya, misalnya. Siap, 1, 2, yes, good, ya, yeah, good. Nah gitu, nice, good, ya gitu ya, good. Oke kok. Ini inget, ini nggak dikompres ya. Coba sekarang yang kompres ya. Yang kompres harusnya berarti logikanya 2 kali lebih cepat ya. Good. Ya. Yeah. Oke. Boleh dibuka sedikit bajunya? Good. Yeah. Tuh. Oh. Tuh, tapi cepet segini sih. Tuh. Kalau jujur memang lebih cepat kalau dari laptop karena langsung. Tapi langsung dari sini itu masih lumayan possible. Kalau emergency banget boleh lah. Tapi kalau solusi dari gua sih yang paling kepake kayaknya lu langsung backup dari file lu yang ada di sini, langsung backup ke sini dengan speed yang kayak tadi udah kita lihat itu kan cuma 1-2 menit ya. Klien pun pasti mau lah nungguin 1-2 menit daripada hard disk HDD biasa. Selanjutnya adalah kita ngetes ngedit file foto langsung filenya yang ada di SSD ini. Gue peragainnya pakai frequency separation ya, karena menurut gue ini fitur yang lumayan agak sedikit berat. Oh segini sih aman tuh. Ini gue ngeditnya asal ya, karena gue cuma memperagakan doang tuh. Nge-lag atau enggak gitu. Gue gosok. Memang masih delay sedikit, tapi walaupun pakai sebenarnya kalau nggak pakai SSD yang masih ada di dalam sini juga filenya itu memang tetap akan nge-lag. Kita sekarang cobain brush biasa juga, ini biasa nge-lag nih kalau misalnya kita pakainya gede. Wow, lumayan. Lumayan. Ya wajar banget, tapi ini filenya udah file 1 GB, layernya banyak, brush ini berat banget. Wajar. Ini berapa bit nih? 8 bit.
Nah sekarang gue coba mungkin yang ngebrush biasa ya. Tuh, kalau misalnya ini aman sih. Tuh. Ya laptopnya aja ngegerung, berarti memang berat filenya. Kalau cuma misalnya ngedit-ngedit yang sederhana, yang ini mah udah pasti aman. Walaupun sebenarnya kalau menurut gua yang paling aman memang lu masukin dulu ke laptopnya. Cuma kalau lagi emergency kan mau nggak mau. Tapi ini bisa. Karena gua ngeri soalnya kalau misalnya lu ngedit dari misalnya kayak katalog, lu edit misalnya 200 foto atau nggak 150 foto yang lu membutuhkan waktu dari pagi sampai malam gitu. Ada sedikit sayang juga sih sama si ininya, ngapain sampai harus dipakai terus gitu, panas juga soalnya. Nanti juga kan lu kalau geser-geser hard disknya atau nggak segala macam gitu, takutnya nanti copot-copot lah atau nggak apa, nanti amit-amit corrupted kan, wah PR banget. Pertama gue mau coba bahas dari fisik. Menurut gue produk ini desainnya udah bagus banget. Secara fungsi, karet gitu. Jadi karena kalau misalnya taruh gini masih aman lah gitu. Bisa tahan banting dan lain-lain. Secara performa, nggak usah diraguin lagi. Kita udah cobain sendiri seberapa cepatnya produk ini, seberapa fungsionalnya produk ini. Sangat mumpuni untuk kegiatan kita sebagai fotografer profesional ya. Yang terakhir, harus nggak sih punya produk ini? Menurut gua balik lagi ke kebutuhan kalian dan gimana budget kalian juga. Kalau misalnya kalian memang fotografer profesional gitu yang memang kerjaan utamanya adalah foto gitu, menurut gua ya kalian boleh lah pakai ini untuk nambahin servis kalian gitu ke klien. Kalian jadi punya kecepatan yang bagus gitu, kalian punya ketenangan di mana kalian punya backup data di mana-mana gitu, dan bisa kalian bawa kemana-mana gitu, praktis banget gitu. Dan tapi kalau misalnya kalian cuman let's say bukan fotografer yang profesional banget gitu, atau nggak misalnya cuman kebutuhan sehari-hari kalian cuman buat nyimpen film atau nggak apa, ya terserah kalian sih mau spend investasi ke sini atau enggak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Walaupun memang mungkin agak panjang, tapi semoga ini bermanfaat untuk kalian. Semoga juga bisa menginspirasi, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bakar!